Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Sudah sampai mana kalian mempersiapkan ujian SKB CPNS ini? Ada info ya, kalau nggak salah SKB bakalan diselenggarakan bulan Agustus ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kali ini aku akan bagiin video tentang soal kesehatan umum ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum ke soal, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Aku tunggu. Soal pertama, tujuan pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir adalah A. Merangsang bayi segera menyusu, B. Membantu pertumbuhan tulang, C. Meningkatkan daya tahan tubuh, D. Mengurangi resiko bayi kuning, E. Mencegah kemungkinan perdarahan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mencegah kemungkinan perdarahan. Soal nomor 2, kekebalan tubuh atau imunitas yang diperoleh seseorang pasien setelah menderita cacar air merupakan A. Kekebalan keturunan, B. Kekebalan pasif alami, C. Kekebalan zoonosis, D. Kekebalan aktif alami, E. Kekebalan luar. Jawabannya adalah D. Kekebalan aktif alami. Soal nomor 3, wanita 35 tahun datang dengan tungkai kanan bengkak sejak 2 tahun lalu, namun tidak nyeri. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Deep vein thrombosis, B. Lipedema, C. Limfedema, D. Edema statis, E. Edema. Jawabannya adalah B. Lipedema. Soal nomor 4, berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan topikal. Maksud apakah topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Jawabannya adalah B. Dipakai pada kulit. Soal nomor 5, guna mewujudkan Indonesia sehat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI pada tanggal 15 November 2016 menginisiasi Germas. Germas kepanjangan dari A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, B. Garda Keluarga Menjadi Sehat, C. Generasi Emas atau Golden Generation, D. Gerakan Partisipasi Masyarakat, E. Gerakan Eradikasi Masalah Kesehatan. Jawabannya, Germas adalah kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Soal nomor 6, pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Soal nomor 7, makanan terbaik untuk bayi adalah air susu ibunya sendiri. Bayi direkomendasikan oleh pakar dan pemerintah untuk mendapatkan ASI atau air susu ibu sejak lahir sampai A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. Bayi menolak. Jawabannya adalah bayi direkomendasikan mendapatkan ASI sampai 2 tahun. Soal nomor 8, kandungan lemak pada kolostrum atau ASI awal adalah A. 4,78 gram per 100 ml, B. 3,8 gram per 100 ml, C. 3,6 gram per 100 ml, D. 2,9 gram per 100 ml, E. 2,50 gram per 100 ml. Jawabannya adalah D. 2,9 gram per 100 ml. Soal nomor 9, kemauan yang ikhlas untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap merupakan suatu definisi dari dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu A. Reliability, B. Responsiveness, C. Empathy, D. Assurance, E. Tangible. Jawabannya adalah B. Responsiveness. Soal nomor 10, seorang wanita datang dengan kondisi sejak 2 hari terdapat bercak-bercak kemerahan di sekitar mulut, keropeng di bibir, pemeriksaan fisik, eritema, vesikel, bulan di sekitar bibir, dan mukosa mulut. Riwayat minum obat 5 hari yang lalu. Faktor pencetus yang paling mungkin adalah A. Alergi obat, B. Infeksi, C. Neoplasma, D. Inflamasi, E. Investasi. Jawabannya adalah A. Alergi obat.
Soal nomor 11, setiap rumah sakit sesuai dengan amanat Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, wajib mempunyai izin mendirikan dan izin operasional untuk rumah sakit tipe B diberikan oleh A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah pusat, D. Direktur Jenderal Kemenkes RI, E. Menteri Kesehatan. Jawaban yang tepat adalah B. Pemerintah daerah provinsi. Untuk rumah sakit C dan D, pemberian izin diberikan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Dan untuk rumah sakit kelas A diberikan oleh pemerintah pusat dan Menteri Kesehatan. Soal nomor 12, pengelolaan sampah padat perkotaan di Indonesia masih menerapkan metode open dumping, kontrol landfill, dan sanitary landfill. Yang dimaksud dengan metode kontrol landfill sampah adalah A. Dibuang di lapangan terbuka, B. Ditutup lapisan tanah setiap hari, C. Ada pemadatan sampah di tempat terbuka, D. Ditutup lapisan tanah seminggu sekali, E. Dikumpulkan untuk pembakaran atau insinerasi. Jawabannya adalah D. Ditutup lapisan tanah seminggu sekali. Soal nomor 13, bahan makanan yang mengandung formalin jika dikonsumsi akan dapat menyebabkan gangguan pada A. Hati, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Jantung, E. Usus. Jawabannya adalah akan mengganggu ginjal. Soal nomor 14, obat HIV atau AIDS belum ditemukan. Namun, untuk mengurangi kadar virus dan peningkatan kualitas hidup pasien harus minum A. Paracetamol, B. Antiretroviral, C. Metadon, D. Antibiotik generasi keempat, E. Multivitamin. Jawabannya adalah B. Antiretroviral. Soal nomor 15, penyakit leptospirosis dengan gejala tubuh menguning atau jaundice terutama ditularkan oleh hewan A. Tikus, B. Kepinding, C. Kucing, D. Kelelawar, E. Kutu busuk. Jawabannya adalah A. Tikus. Soal nomor 16, golongan obat yang termasuk kelompok analgesik kecuali A. Aspirin, B. Mebendazole, C. Paracetamol, D. Aminopirin, E. Vanacetin. Jawabannya adalah B. Mebendazole. Mebendazole bukan termasuk kelompok analgesik. Soal nomor 17, kadar asam urat normal pada pria adalah antara A. 2-5,5 mg per dl, B. 2,4-6 mg per dl, C. 1,5-11,5 mg per dl, D. 3,4-7 mg per dl, E. 5-11,5 mg per dl. Jawabannya adalah D. 3,4-7 mg per dl. Soal nomor 18, penyakit HIV dapat menular dari manusia ke manusia. Penularannya melalui berbagai macam, kecuali A. Cairan tubuh, B. Keringat, C. Darah, D. Plasma darah, E. Jaringan tubuh. Jawabannya adalah B. Keringat. Soal nomor 19, yang termasuk dalam vitamin A adalah A. Tiamin, B. Riboflavin, C. Retinal, D. Niacin, E. Pyridoxine. Jawabannya adalah C. Retinal. Soal nomor 20, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penanganan narkotika yang termasuk narkotika jenis psikotropika adalah A. Kanabis, B. Katinon, C. Hasis, D. Opium, E. Heroin. Jawabannya adalah E. Heroin.